Zombie Apocalypse. Pagi Mas Bro. Pagi. Hari ini mau ngebahas sedikit nih. Tadi sempat baca-baca koran. Ada kok lucu ya. Di sini percepatan namanya, judulnya pandemi percepatan disrupsi. Disrupsi itu sebenarnya apa ya? Kalau Disrupsi. boleh tahu. Nah, di disrupsi ini memang lagi ngetren ya. Iya. Omongan soal Keren banget. disrupsi. Nah, kalau bahasa kerennya disruption. Yes. Nah, disruption ini adalah sebuah perubahan Iya. perilaku dan aktivitas masyarakat Iya. secara besar lah. Nggak satu dua orang, nggak. Jadi perubahan aktivitas masyarakat dari mulai yang dia lakukan sebelumnya dan pindah ke perubahan yang baru. Artinya dalam hal ini gini, disruption ini adalah perilaku manusia, katakanlah masyarakat, dari fisik ke dunia maya. Dalam hal ini berkaitan move on ke online sih sebenarnya. Semua dibawa ke arah sana. Nah, ini pada saat situasi kondisi COVID-19 seperti ini, kembali lagi gitu. Suka nggak suka, mau nggak mau, ya harus move on gitu. Jadi harus menjalankan kondisi disruption seperti ini gitu. Nggak bisa mengelak, menghindar, mengumpet. Udah susah gitu, bro. Berarti hampir semua lini kayak misalnya pendidikan, retail, asuransi, kesehatan, Ya. itu berarti bisa semuanya larinya akan ke disrupsi ini ya? Disruption yaitu misalnya oke lah kita bicara pendidikan. Ya, di depan mata para orang tua melihat anak-anak kita ini ya belajarnya lewat daring ya. Iya. Online, betul. memanfaatkan fasilitas teknologi internet. Iya. Gitu. Nah, mereka belajar dari pagi sampai jadwal siang ya dischedulkan secara online sistem gitu. Bahkan ujian pun secara online gitu. Jadi mau nggak mau ya harus menjalankan perilaku disruption ini, bro. Oke, berarti itu tadi kalau di pendidikan. Nah, kalau di bidang lain misalnya kesehatan. Nah, sekarang juga asli ya. Dengan kondisi COVID-19 seperti ini, hampir semua masyarakat kalau memang nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu, jangan dulu gitulah. Artinya mengurangin aktivitas periksa ke rumah sakit karena memang Resiko lah. terus bukan ya resiko juga, paling nggak menghindari ya. Iya. Nah, kecuali memang membutuhkan sekali ya mau nggak mau ya harus ke sana gitu kan. Nah, kalau misalnya masih bisa penanganan secara dini, mungkin kita punya obat-obatan yang tersedia di rumah, ya udah diobatin dulu lah gitu kan. Seperti itu. Makanya sekarang lagi ngetren yaitu, saya nggak iklan ya, Halodoc gitu kan. Orang konsultasi dengan dokter ahlinya secara online kayak seperti itu kan. Karena memang pengetahuan kita mungkin awam tentang kesehatan. Misalnya saya sendiri orang teknik, nggak tahu tuh berkaitan dengan kesehatan. Ya udah kita tanya ke ahlinya, dokternya secara online. Bisa WA, bisa janjian appointment. Nah, di sekarang ada fasilitas aplikasi teknologi dengan Halodoc ya. Ya udah janjian appointment, udah konsultasi mengenai itu. Nah, nanti didapatlah solusi bagaimana sehat itulah, seperti itu, bro. Nah, katanya tadi asuransi ya. Iya, asuransi. Asuransi memang preventif artinya kan. Kalau misalnya kita sakit, bisa di cover oleh asuransi ya, untuk yang pemerintah BPJS. Ada juga asuransi swasta, yang lainnya banyak sekali lah. Yang penting ini ya, kita jaga kesehatan lah dalam kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya apa tadi ya? Retail. Nah, untuk retail itu mau jual apa saja, mau jual produk apa saja, yang penting halal,
itu sudah move on ke online bro, udah gitu. Walaupun dalam saat sekarang bentuknya itu adalah e-commerce kan. E-commerce, betul, e-commerce. Teman-teman tahu semua lah ya. Iya, tahu lah pasti. Dan bisa juga langsung berjualan misalnya pakai dropship, Iya. Tokopedia, sistemnya seperti itulah. Banyak apa Shopee, Lazada, banyak lah pokoknya. Ya, banyak. Bukalapak. Nah itu yang pemain besarnya ya. Iya. Nah kalau kita sebagai masyarakat biasa, profesi apa aja, udah mainkan aja dropshipper. Dan itu tanpa modal gitu. Nah mau nggak mau ya disruption tadi, bro. Artinya dulu saya jualan barang bisa ketemu orang langsung. Bro, aku punya barang nih bagus. Lo bisa lihat nih barangnya. Bisa nggak? Bisa COD. Nah sekarang orang mau minimal ketemu kan, yaitu dengan fasilitas online tadi, dropshipper gitu bro. Nah seperti itu. Nah kalau di saat masa disrupsi ini, itu kan berarti pasti akan ada transisi dan orang itu belum terbiasa lah. Pasti ada perubahan. Apa aja sih perubahan untuk orang menjadi disrupsi ini? Pada saat kita compare ya antara situasi dan kondisi sebelum COVID-19 pandemi ini ya. Jadi kita bisa lihat 4 perubahan besar kalau menurut saya ya. Yang saya lihat di depan mata, di sekeliling, itu ada 4 perubahan. Yaitu yang pertama adalah gaya hidup. Iya, udah. Oke, pasti. Nah sekarang orang gaya hidup yang mungkin notabene biasa ke mall mungkin ya. Yang biasa mungkin jalan-jalan ke mall, ya kita kurangin lah ke mallnya. Mungkin kalau perlu banget baru ke mall. Ya nggak harus di rumah terus pun ya bosen juga sih ya. Imun bisa turun gitu. Suntuk di rumah terus, akhirnya udah ke mall sebentar, bisa saja seperti itu gitu. Nah gaya hidup misalnya dulu orang yang berada misalnya gaya prente gitu orang bilang. Ya sekarang orang mikir kesehatan dulu deh gitu. Jaga kesehatan dulu, gaya hidupnya lah. Ibaratnya fashion nomor sekian lah. Ya kalau yang berada ya boleh lah fashion, tapi ya nomor sekian lah. Ya makanya ya kalau menurut saya sih ada baiknya juga, lebih sederhana lah sebenarnya kan. Iya betul. Ya penting sehat itu nomor 1 deh, sehat kuncinya. Poinnya. Nah kemudian yang kedua, selain gaya hidup, banyak orang sekarang memprioritaskan kepada prioritas diri lah ya. Misalnya ya pola makan dulu lah, yang kebutuhan sehari-hari makannya pun ya dijaga-jaga lah gitu. Yang tadinya nggak teratur jadi sedikit teratur lah. Kalau langsung berubah total agak susah sih sebenarnya. Ya tapi memang pelan-pelan, makanan dulu gitu kan. Terus keamanan jiwa dia gitu kan, menjaga diri gitu. Terus kemudian perubahan besar di antara 4 itu adalah yang ketiga itu adalah online sih sebenarnya. Semua aktivitas orang bilang meeting di-zoom-kan gitu ya. Udah mau gimana, artinya mau nggak mau ya udah meminimalisir lah untuk ketemu lah gitu. Jadi semua lewat Zoom, lewat online dulu gitu. Ya itulah realita disruption-nya itu, bro. Nah kondisinya seperti itu. Nah kemudian perubahan hidup juga, alhamdulillah dengan ya ada positifnya juga. Dengan kondisi seperti ini orang banyak berempati lah ya. Berempati itu dalam artian ya saling memberi informasi, saling mengingatkan. Kalau ada teman kita makan nggak teratur misalnya, waduh kurang ini makan ini misalnya atau apalah, saling ingatin aja sih, berempati itu bro. Gimana bro? Oke, kalau sekarang kita bicara masalah ya untuk bisnis dengan masa begini kan pasti ada lah beberapa bisnis yang mungkin akan terguncang lah ya. Nggak mungkin lah semua bisnis ya. Nggak mungkin semua bisnis nggak terguncang, apalagi saat ini. Hampir kalau kita bilang semua restoran, entah itu dia restoran besar, restoran kecil,
yang sudah cabangnya di mana-mana, franchise-nya sudah bagus, tetap aja kan tergoyang. Ya. Nah, bicara bisnis ini ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Jadi artinya teman-teman sekeliling, keluarga, teman, tetangga, sahabat yang punya bisnis tuh ketar-ketir gitu. Ketar-ketir itu apa ya bahasanya ya? Was-was gitu. Was-was, deg-degan. Artinya deg-degan, artinya memang harus gimana sih tetap survive gitu. Apapun bisnisnya, apapun usahanya, yang penting halal ya tadi kan. Nah itu harus selalu update gitu. Kondisinya seperti apa sih sekarang? Nah itu harus tetap seperti 3 poin itulah, inovatif, inovasi tetap, kreatif mesti gitu, produktif gitu. Nah itu 3 poin itu yang perlu diramu oleh seorang owner, stakeholder yang harus memikirkan itu. Karena dengan kondisi situasi kayak gini tuh pasti terjadi namanya apa? Turbulensi gitu. Itu ngeri banget itu. Tapi bukan berarti ditakutkan ya. Takut itu. Cuman ya harus dipikirkan gitu. Jangan takut doang, nggak action gitu kan. Yang penting actionnya dan tetap percaya dengan namanya doa gitu kan. Kita kan sebagai masyarakat beragama pasti dengan yakin masih ada Allah kan ya. Punya ada Tuhan nih ya kan. Ya kan ya kita datang dan kembali juga kepadanya kan. Intinya ya udahlah pasrah gitu. Tapi bukan pasrah, aduh gue takut nih pasrah ngapain gitu. Tanpa ikhtiar usaha ya nothing sebenarnya kan. Nah ini turbulensi ini akan terjadi di semua bidang karena kondisi seperti ini semua sektor ngefek, kena semua dah. Walaupun nanti porsinya efek itu ada 10%, 20%, ada yang kena juga imbasnya 80% yang sudah terseok-seok gitu. Udah kondisinya memang ya itulah. Dengan kondisi seperti ini ya banyak-banyak doa, zikir, minta pertolongan, udah no choice lah intinya kan. Ada baiknya juga kita mendekatkan sama Sang Maha Pencipta itu kan intinya, minta petunjuk seperti itu. Ya positifnya dari masa saat ini ada ya orang jadi banyak yang berdoa, jadi banyak minta perlindungan. Bener. Kalau dulu prihatin sebenarnya ya. Kalau dulu kan mungkin asli. Coba deh. Coba kalau ke mall lihat. Iya. Yang tadinya rame. Penjualan sekian persen bisa dapat sekian persen keuntungan, sekarang trafficnya turun drastis itu. Kalau nggak usah kalau contoh mall kan banyak mungkin. Apa? Contohnya kita makanan fast food. Iya. Walaupun enak ya. Dulu kita sering banget pesen. Sampai ada berita kan kalau kita mau mengundurkan diri. Tadi mau tutup karena ya kita nggak tahu entah di internalnya yang kacau atau on the target dia nggak dapet kan. Berarti ada something. Padahal ibaratnya itu mungkin kalau kita ketemu untuk pulang kantor atau ada acara makan-makan bersama-sama pasti ada yang, dan nggak mungkin nggak ada sih kalau yang saya lihat ya. Sekarang coba jual di pinggir jalan 100.000 dapat 4. Itu sebenarnya ya satu sisi kita membantu orang yang sedang jualan juga kan. Betul. Satu sisi juga sebenarnya hal ini sih dihadapin dengan kuliner yang lain juga gitu. Ya seperti itu sih, walaupun kuliner itu masih mending lah, masih oke lah dibanding mungkin di bidang lain ya. Karena kuliner ya kebutuhan tiap hari gitu. Tinggal bagaimana strateginya aja yang harus harus dipikirkan kembali. Nggak bisa strategi bisnis sebelum pandemi sama dengan strategi bisnis setelah pandemi atau enggak pada saat pandemi sekarang gitu. Itu harus dirubah kalau menurut aku sih. Nah itu harus dikaji juga gitu. Kalau menurut saya juga sih ya base kita bisnis kuliner mungkin masih bisa untuk berinovasi. Kalau menurut saya ini yang agak susah adalah pariwisata sih. Nah di pariwisata tuh memang sih belum
bisa langsung berubah Iya, total kembali sebelum sedia kala ya, Iya. karena orang mau keluar pun dibilang takut gitu, Iya. mau pergi jauh takut gitu. Jadi kalau nggak penting tuh ya nggak usah pergi gitu. Iya. Kalau memang harus yaitu pergi itu karena ada kepentingan mendadak misalnya. Kalau nggak mendadak atau nggak penting banget ya orang lebih suka stay di rumah. Iya sih. Iya, Gitu. tinggal Sebenarnya seperti itu sih. Iya, makanya kan untuk Urgenitas lah ya. Iya, urgent. Ya misalnya ada yang sekolah di luar negeri nih, Iya. ngambil S3, memang harus sidang Iya, sidang. disertasi ke sana ya mau nggak mau harus pergi gitu. Iya. Tapi kalau memang harus bisa di online, Bisa. di online kan gitu. Mungkin rata-rata kayaknya untuk urusan sidang seperti itu di online kan sih lebih banyak. Ya memang banyak di online kan. Iya. Ya, mereka pun mungkin ketakutan juga kalau Iya. ketemu orang asing ya. Dan lebih susah juga kan misalnya dari kita. Contoh lah orang Indonesia Iya, ada iya, iya. di start S3-nya di Bisa. Belanda itu kan kita lebih susah untuk masuk ke Belanda dan proses baliknya juga Iya lebih, ribet. iya proses baliknya juga ribet. Memang protokol ini kan Iya. memang harus dijaga ya. Betul, harus dijaga dan harus dipatuhin lah. Ya harus dipatuhin, itu yang menjadi pertimbangan juga sih. Jadi itu aja sih sedikit Iya. sharing ya, bro. Sedikit sharing lah. Gimana bro? Siap. Ya, dengan adanya wabah ini yang tak kapan selesai Iya. kan Cuma katanya berita hari ini vaksin iya. pertengahan tahun depan ya. pertengahan, Gitu aja. katanya pertengahan. Tahun Isu depan. sih, Ya, isunya. infonya lah ya. Info dan isunya mungkin Ya, entah semoga ada lebih cepat sih. semoga sih lebih cepat. Kita berdoanya. Semoga ya sekarang aja obat-obat sudah mulai ada kan. Ya. Saya pernah kalau nggak salah itu Sido Muncul mengeluarkan obat bukan untuk menyembuhkan tapi untuk meminimalisir terkena dampak COVID, dan ini Iya, sudah iya, iya. katanya juga sudah diuji coba dari pasien yang terkena COVID dan Semoga lah. efeknya manjur. Jadi intinya di Iya. saat sekarang memang yuk jaga Iya, jaga imun lah, kesehatan, jaga imun, kesehatan. jangan lupa kata orang tua dulu tuh bener juga sih. Banyakin makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, dan olahraga. 3 poin itu kan. Dan kebersihan. Dan kebersihan. Nah 3-4 poin ini kenapa nggak dibisnisin gitu? Artinya kalau makan sayur-sayuran, Iya. kenapa nggak bisnis sayur aja Iya. jadi petani ya? Betul. Makan buah-buahan, kenapa nggak jadi petani buah-buahan atau jual buah-buahan? Bisa juga kan? Betul. Nah kenapa kebersihan ya? Bikin aja usaha cleaning service. Jadi semua sebenarnya kembali ke itu sih. Iya. Itu aja, dan action Dan memanfaatkan peluang lah. ya Peluang itulah. yang ada, kita bisa Nah, jangan lupa makan nutrisi itu kesehatan. Jadi jaga diri lah intinya, saling ingetin gitu bro. Oke. Oke, mungkin segitu aja. Ya.